atau di sana itu tugas perkembangannya adalah love and belongings gitu ya. Kita memiliki cinta ya dan kepemilikan lah istilahnya gitu ya. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik Semakin Berisik. Semakin asik. Oke, nah ini udah lama banget kita nggak nge-podcast ya. Betul. Karena yang satu lagi sibuk ngurusin hajian ya? Ya, hajian. Berangkatin haji guys, umroh, oke. Nah itu dari mana tuh travelnya? Masih dari Insight? Kalau haji enggak Oh, ya. Kalau haji umroh itu kita bersama Armina Reka Perdana. Oh, Armina Reka Perdana namanya guys ya. Jadi akhir-akhir ini emang agak susah waktunya, jadi kita baru ketemu lagi ya. Betul. Oke. Nah sekarang sibuk apa tuh? Sekarang paling sibuk persiapan berangkat haji dan sibuk persiapan jamaah yang berangkat haji juga gitu ya. Dan sebulan setelah pulang haji juga ada keberangkatan umroh akbar. Jadi sibuk juga mempersiapkan Di itu. bulan apa aja itu hajian? Haji itu Juni, Juli ya Juli. untuk haji. Oh, oke, umroh. Nah, umroh itu sudah mulai di Agustus, September itu sudah mulai umroh. Agustus, September. Dan Insight juga memang di bulan Juni ini ada beberapa event ya. Event ya dari mulai kemana? Dari mulai seperti biasalah Singapura, Malaysia ya. ada, selalu ada. Selalu Kemudian 3 negara. 3 negara. Kemudian juga Lokalnya ada juga. Lokalnya ada. Kita ada yang pengen tur Bandung ya. Tur Bandung ada di mana aja tuh? Ciwidey sama Lembang. Ciwidey Lembang. Ada yang pengen private ke Ciater juga. Oh, ada juga yang ke Ciater. Di bulan Juni itu gitu ya, dan gathering kecil sekitaran Bandung. Oke, mantap sekali ya. Ini juga ada ya ke mana? Ntar ke Turki juga ada ya? Iya. November. Teman-teman yang pengen ke Turki gitu ya. Ini kebetulan kan kalau di kita ini nggak ada musim gugur nih, Kang Iban. Nah, benar. Nah, di Turki pengen kalau teman-teman pengen tahu seperti apa sih musim gugur gitu ya, daun berguguran, daun berwarna kuning itu seperti apa, Insight buka trip untuk musim gugur ya, autumn di Turki itu di 15 November. 15 November. Iya. Dan di winter nanti di bulan Februari Ya. Jadi ini Bu Haida ini ibu atau teh? Teteh. Jadi Teh Haida ini selain daripada buka psikolog ya, buka apa ini teh namanya teh? Biro konsultasi psikologi. Biro konsultasi psikolog dan travel umroh juga guys. Jadi ya kalau mau travel umroh jangan jauh-jauh ya, ke Insight sama ke Armina Reka tadi. Armina Reka. Nah sekarang saya mau ngobrolin ini nih. Pas kemarin lebarannya, lebaran itu tanggal 23, mungkin seminggu libur cuti, dan seminggu setelah itu saya banyak lihat perceraian di pengadilan agama sampai antri gitu tuh. Itu tuh kenapa sih sampai bisa banyak itu? Padahal apakah karena pengaruh kita ekonomi ini kan lagi resesi? Apakah pengaruh itu juga nih? Atau ada lain dari sebuah pandangan seorang psikolog itu apa? Kenapa tuh? Kalau kita ini langsung aja ya teman-teman semuanya. Kalau memang kita kemudian merujuk kepada apa sih sebetulnya penyebab perceraian, mungkin yang hadir di permukaan gitu ya. Kalau kita misalnya cek ke pengadilan agama, mungkin yang hadir di permukaan itu bisa jadi masalah finansial gitu ya, atau masalah perselingkuhan atau seperti itu gitu ya. Tetapi sebetulnya finansial juga tidak akan menjadi sebuah masalah ketika benteng psikologisnya kuat. Oh iya. Ya, misalnya kenapa terjadi kepada si A dan si B ini masalah finansial sampai perceraian, tetapi pada si C dan si D masalah finansial yang terjadi itu lebih berat, tetapi mereka bertahan gitu. Iya, ada yang gitu. Ada ya yang seperti itu. Artinya sebetulnya sumbernya kita harus cari tahu mana yang menjadi core, mana yang menjadi inti, dan mana yang menjadi dampak. Jadi mana penyebab, mana dampak gitu ya. Nah, kalau kami dari sisi psikologis gitu memandang sumber terbesar dari sebuah perceraian atau divorce itu secara garis besar nanti ada yang kecil-kecilnya, itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ketidakcocokan secara tipe kepribadian ya. Jadi upayakan teman-teman semuanya ketika menikah itu memang yang cocok gitu secara tipe kepribadiannya. Pribadinya? Iya, yang cocok itu bukan yang sama, bukan.
Ya, misalkan yang Tetapi- cocok tuh maksudnya hobinya sama gitu atau gimana? Yang cocok itu yang saling melengkapi, yang bisa saling sejalan, saling jadi bukan yang sempurna, bukan. Justru cocok itu adalah tidak sempurna. Kalau sempurna nggak akan cocok. Oh iya iya. Jadi cocok itu adalah tidak sempurna, ya. Nah, jadi upayakan yang cocok itu yang saling melengkapi, yang secara tipe kepribadiannya bisa sejalan, bukan yang bertentangan, ya, bukan yang berseberangan, ya. Seperti misalnya apa namanya? Kalau dalam agama nih disebutnya kayak salah satunya itu adalah sekufu, itu adalah salah satunya itu adalah dari kepribadian. Kan kalau agama menyarankan menikah itu dengan yang sekufu gitu ya. Kupu. Yang Maksudnya apa tuh? Apa ya? Setara gitu ya. Oh, setara. Jadi supaya nggak jomplang gitu. Oh. Nah, cocok itu misalnya kalau hobi mungkin sesuatu hal yang masih bisa diupayakan ya. Diupayakan itu ya. Tetapi kalau secara misalnya karakternya berseberangan, Nah, itu karakter. nah itu yang memang kepribadiannya berseberangan, itu yang nantinya agak berat gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang kemudian mudah-mudahan ya sih kayaknya mereka ngerasa sebelum nikah karakternya misalnya berseberangan, tetapi seringkali ada teman-teman yang mengatakan bahwa insya Allah nanti setelah menikah bisa gitu melewati. Jangan coba-coba sebetulnya. Jangan coba-coba untuk menikah. Betul. Kalau sebetulnya sejak perkenalan pun banyak hal yang bertentangan gitu ya, berseberangan, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, mending cari lagi. Betul, Mending cari lagi. iya karena itu kan belum terikat ya. Seperti Jadi, itu. Dari awal tuh memang harus ada komunikasi yang benar-benar dalam ya. Kita tuh harus mengenal dulu, mungkin agak lama mengenal 1 bulan 2 bulan cukup nggak kayak? Sebetulnya cukup kalau diniatin ya. Ya diniatin cukup ya kayak gitu. Soalnya ini Fokus ya. Dilema perceraian ini kan jadi dilema buat anak-anak muda jadi takut nikah gitu ya. Iya, betul. Jadi kasihan gitu ya. Mungkin banyak juga yang nyangka oh itu mah mungkin karena tidak cocok, karena ekonomi atau KDRT. Tapi yang anehnya lagi padahal mereka tuh sama-sama misalkan materinya bagus ya, materinya dua-duanya bagus, suami istrinya tuh bagus dua-duanya finansialnya, tapi tetap aja bercerai gitu. Iya. Nah seperti itu Itu ada banyak tipe ya. kepribadian yang bertentangan, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kurangnya kedewasaan. Jadi dewasa ini tidak berbicara tentang usia. Ya, benar. Ya makanya ada Kedewasaan orang itu. yang mengatakan bahwa dewasa itu pilihan. Benar. Ya. benar. Jadi ada kalanya usianya memang harusnya sudah dewasa tetapi tidak dewasa. Bobodakeun guys. Bobodakeun. Segitu gitu guys. Bobodakeun. Bobocileun. Benar ya, bobodakeun. Jadi bocah gitu. nah, ketidakdewasaan inilah yang biasanya menjadi sumber dari kayak tadi finansial ya, atau misalnya ketika emosi sampai saling menyalahkan di depan umum gitu ya. Itu kan atau misalnya ketika marah tidak bisa menahan gitu ya. Sampai fisik ya. Betul, atau misalnya komunikasi tidak terjadi secara bagus gitu Jadi ya. salah paham Gitu. Nah, komunikasi yang buruk segala macam itu karena faktor ketidakdewasaan ya. Jadi orang dewasa itu mereka mampu mengendalikan emosinya. Orang dewasa itu punya rem. Punya rem. Ya, jadi kalau marah dia bisa rem dulu. Ini Ya. bukan waktunya gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketika misalnya Kang Iban lagi kesel gitu ya dengan pasangan, punya pacar segala macam lagi kesel, nggak bisa nahan, pengen nyalahin saat itu juga, pengen marah saat itu juga, itu cirinya kita memang belum dewasa. Karena kita belum punya rem. Punya rem ya, belum punya rem. Nah itu gimana sih cara atasinya? Misalkan ini kan Teh Haida ini udah nikah ya, pasti pernah lah mengalami permasalahan rumah tangga ya, kayak gitu. Itu tuh gimana sih cara nanganinya? Harus gimana? Nah, di kita ini sebetulnya kurangnya ilmu tentang pernikahan itu sendiri ya. Jadi di kita agak-agak sedikit mengabaikan hal seperti itu. Jadi seharusnya ada sekarang pranikah. Seharusnya, tetapi di kita jarang. Oh, kelas pranikah kan ada ya? Iya, kelas pranikah ada, tapi Masih jarang jarang ya? diikuti ya. Jarang diikuti maksudnya banyak sekali masyarakat yang belum terbuka pemikirannya sehingga belum mengikuti kelas-kelas pranikah itu ya. Jadi teman-teman semuanya yang harus teman-teman catat ya, secara teori, secara konsep bahwa kekuatan perasaan itu 4.000 kali lebih kuat dari kekuatan pikiran. Jadi misalnya nih, banyak kasus orang lagi jatuh cinta
Itu yang bicara perasaan apa pikiran? Perasaan. Ya. Terus temennya bilang si orang yang kita cinta itu sebetulnya emosinya labil, kemudian dia itu tidak berpenghasilan apa segala macam, segala bentuk logika disampaikan gitu ya. Tetapi karena kita mengandalkan perasaan, kita mengabaikan itu semuanya, ya. Jadi kekuatan perasaan itu 4.000 kali lebih kuat. Makanya kenapa orang ketika marah orang bisa memukul, bisa membunuh, padahal mereka tahu membunuh dilarang, memukul juga dilarang secara aturan. Kenapa? Karena kekuatan perasaan itu 4.000 kali lebih kuat dari kekuatan pikiran. Jadi pikiran akan mudah sekali didominasi oleh perasaan ketika aktivitas perasaan begitu kuat pada saat itu. Ya, saya kasih contoh, misalnya kemarin kita ramai sekali lihat di media tentang bagaimana seorang laki anak dipukuli gitu ya. Kasus salah satu anak pejabat pajak gitu ya. Apakah dia tidak tahu bahwa ketika dia melakukan pemukulan ini dampaknya akan kepada orang tua gitu ya. Dia juga akan ditahan, dia tahu gitu. Tetapi emosinya kan yang akhirnya bisa menahan emosi betul, itu ya, perasaan itu. Ya, karena 4.000 kali lebih kuat. Akhirnya pikiran-pikiran yang akan muncul adalah pikiran-pikiran yang mendukung emosi itu. Ayah saya powernya kuat. Jadi yang membuat perilaku-perilaku yang tidak baiknya itu justru didukung sama pikirannya gitu. Pikirannya karena bapak gua punya kuasa atau gimana, jadi perasaan gua nggak bisa ditahan itu emosinya. Betul, kan sebetulnya sepele ya, karena masalah cemburu atau karena masalah, tetapi itu bisa menghilangkan nyawa orang dan menghancurkan hidup satu keluarga gitu keluarga ya. Bukan hanya keluarga dia sendiri ya, tapi keluarga orang lain juga gitu. Nah, ada tipsnya nggak ini? Apanya? Kayak buat misalkan biar awet itu rumah tangganya, tapi itu beda-beda ya. Iya, jadi kalau yang saya rasakan teman-teman sebetulnya kita pertama, saya selalu menyampaikan ini dimanapun, mau itu dalam konsep bisnis, mau itu dalam konsep kalau teman-teman pengen bahagia hidupnya, pengen sukses hidupnya, teman-teman harus punya kesadaran diri. Kesadaran diri itu apa sih? Kesadaran diri atau bahasa psikologisnya tuh self awareness. Jadi kesadaran diri itu bagaimana Kang Iban tuh tahu, bukan hanya saya namanya Iban, tetapi saya adalah Iban, saya itu orangnya A, B, C. Jadi tahu, sadar diri gitu. Sadar diri dulu ya. Sadar diri. Sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan, kita tahu mana yang menjadi porsi salah kita. Ya. Nah, banyak orang-orang yang tidak memiliki kesadaran diri sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan tuh menyalahkan orang lain gitu. Oh iya. Nah, jadi nyalahin orang lain. Betul. Nah, ketika kita punya kesadaran diri, kita tahu peran kita nih, peran sebagai istri apa, peran sebagai suami apa. Nah, ketika kesadaran diri ini udah ada, maka iya, misalnya saya juga sama, babak belur di awal-awal pernikahan karena karakter saya dengan suami yang bertentangan. Oh, seperti itu ya. Ya, di awal-awal tuh kayak cocok, padahal bertentangan gitu. Bertentangan maksudnya apa? Kami punya kebutuhan yang sama. Itu bertentangan. Kebutuhan yang sama itu apa? Saya biasa jadi leader, dia biasa jadi leader. Oh, iya, jadi dua-duanya egonya tinggi. Iya, betul. Dua-duanya keinginannya sama soalnya. Iya, dua-duanya punya kebutuhan untuk mengatur. Benar. Akhirnya bertabrakan kan? Benar. Bertabrakan. Sampai muncullah kesadaran diri dalam diri saya, ya mungkin karena saya belajar tentang itu, jadi saya punya kesadaran diri bahwa ini nggak akan benar. Kalau saya mau berjalan terus, maka harus ada sesuatu yang saya tekan. Nah, itu akhirnya dari kesadaran diri itu kita mau belajar. Belajarlah kita bagaimana pasangan kita powernya kuat. Kalau kita powernya kuat juga, ini akan berseberangan. Jadi nanti bertabrakan terus ya. Betul. Nah, bagaimana caranya tanpa kita berubah menjadi orang lain, tetapi ketika kita berada dengan pasangan, kita lebih mengutamakan peran kita sebagai istri gitu. Jadi akhirnya saya tahu bahwa yang saya butuhkan ketika saya jadi leader itu apa. Nah, berarti yang dibutuhkan suami saya itu begitu. Nah, akhirnya saya lebih
bagaimana caranya memenuhi kebutuhannya gitu. Oh iya. Simple sih, kayak suami saya itu kan misalnya nggak romantis gitu ya. Ya berarti kita ajarin mereka bagaimana romantis gitu. Benar. Jadi nggak nuntut kamu harusnya, bukan. Ya, tapi dikasih ini ya. Dikasih contoh. Contoh kayak gitu. Supaya sedikit-sedikit bisa mengerti ya. Berarti intinya mah harus ada komunikasi dan saling sadar diri, guys. Jadi Iya. jangan terus-terusan Pak Aing-Aing istilah namanya. Egonya Iya. ya. Jadi rata-rata mau itu masalahnya adalah finansial atau seperti apa, ketika kesadaran dirinya kuat, ketika dewasa dua-duanya gitu ya, maka bisa melewati itu. Karena kehidupan yang sebenarnya yang saya rasa adalah ketika kita berumah tangga. Nah, itu kehidupan awal tuh dari situ, guys. Betul. Jadi kehidupan yang ini mah masih single mah itu mah biasa-biasa aja, Iya, guys. kalau kehidupan masih single, mau bangun jam berapa, mau kemana, mau tidur, nggak ada orang lain yang akan istilahnya komplain gitu ya. Benar. Ini beda karena kita harus menyatukan visi misi gitu. Nah, mungkin dari banyaknya perceraian yang terjadi setelah Lebaran, kalian lihat nggak di media sosial itu begitu banyak orang yang ngantri gitu ya, sampai ngantri guys, kayak mau isi bensin. Saya pernah baca berita ya, Kang Iban ya, bahwa di Kabupaten Bandung itu Terbesar, terbanyak perceraian. Iya, di Pengadilan Agama Soreang juga banyak, guys. Iya, saya sampai mikir apakah ini ada faktor dari kapasitas. Nah, itu Dari gimana kapasitas, dari mungkin pendidikan bisa jadi gitu ya. Tetapi saya lebih memandangnya kapasitas, ilmu tentang pernikahan itu benar, sendiri. ilmu sih sebenarnya ilmu ya. Ilmunya mungkin ilmu pernikahnya harus Betul. harus ada apa sih, turun ke tempat-tempat, ke desa-desa gitu ya. Iya. Kayak disosialisasikan di desa misalkan. Betul, ada semacam penyuluhan lah ya. Penyuluhan lah kayak gitu, sosialisasinya harus ada sepertinya, guys. Soalnya tidak jarang juga orang-orang yang terlihat paham agama juga banyak yang cerai ya. Betul. Nah, ini yang saya teman-teman gini, ada dalam kehidupan itu ada yang namanya tahu, ada yang namanya mampu. Nah, itu. Jadi ada orang yang tahu aturan, tahu hukumnya, tetapi tidak menjalankannya. Tidak mampu menahan. Tidak mampu menahannya karena tadi mungkin secara pribadinya dia belum dewasa gitu. Nah, itu karena nafsu mah ya sulit ditahan. Nah, itu tidak mampu menahan meskipun dia tahu dari agama bercerai itu dosa besar juga ya. Betul. Kalau di kita itu biasanya stereotip ya. Jadi ketika ada orang melakukan pembunuhan, orang melakukan misalnya penganiayaan, yang dilihat itu adalah jubahnya. Kenapa dia? Padahal dia seorang ustadz. Padahal lihatnya bukan dia seorang ustadznya, tetapi dia sebagai individu. Dia sebagai individu, dia sebagai manusia yang punya kepribadian, punya masa lalu, punya pola asuh gitu ya. Nah, seperti itu yang dilihatnya. Kan kasihan kalau kemudian nanti dibawa-bawa agamanya gitu ya. Nah, iya benar kayak gitu ya. Tetap aja dari hawa nafsu dirinya masing-masing, guys, itu ya. Bisa jadi yang kayak Kang Iban nih kayak preman-preman gitu ya. Padahal misal hatinya lembut gitu. Amin gitu ya. Ada yang single ya di sini, saya hatinya lembut tuh. Iya, tapi Kang Iban dan teman-teman yang belum nikah, saya sarankan yang namanya jangan pernah takut dengan perjanjian pranikah ya. Itu tuh kita komitmen awal ya. Komitmen awal. Jadi itu tuh harus benar-benar ada komitmen di awal. Harus benar-benar ada batasan di awal. Harus matang. Soalnya kemarin juga saya sempat berkomitmen sudah matang dan akhirnya tidak jadi untuk menikah seperti itu, guys. Curhat ya. Kenapa ya sudah matang tapi tidak jadi untuk menikah? Itu faktor lain. Faktor lain. Jadi ini dari keseluruhan ini, jadi intinya apa nih? Untuk misalkan si pernikahan ini yang di mata pandangan psikolog tuh apa intinya aja gitu? Kalau di mata saya pribadi ya, secara psikologis memang pernikahan itu kan kalau kita merujuk kepada konsep teori dari Erikson bahwa tugas perkembangan di mana kita memiliki pasangan atau di sana itu tugas perkembangannya adalah love and belongings gitu ya. Kita memiliki cinta ya dan kepemilikan lah istilahnya gitu ya. Nah, itu tuh adanya di fase dewasa awal. Dewasa awal. Jadi upayakan walaupun usianya misalnya baru 18 tahun gitu ya. Usia orangnya. Gitu ya. Tetapi itu tuh harus benar-benar difahamkan.
Jadi diberikan ilmu tentang pernikahan gitu ya sebelum menikah itu dari dini ya guys. Iya, dari dini gitu. Jadi apapun permasalahannya ketika keduanya dewasa, maka komunikasi akan terjalin dengan baik, hambatan bisa dilewati dengan baik gitu ya. Jadi kalau saya tadi tekankan bahwa jangan pernah takut dengan perjanjian pranikah. Jangan pernah takut membicarakan tentang konsep pernikahan ya, karena itu harus dibicarakan. Ya, seperti itu. Jangan pernah tabu berbicara tentang penghasilan gitu ya. Nah, itu benar, itu yang dari awal mah harus transparan dari itu guys. Mungkin pasangan kita nggak apa-apa sih bisa menerima, yang penting mah ada usahanya, mungkin kayak gitu ya, kayak gitu, daripada kita menipu diri misalkan terlihat kayak yang punya atau gimana, padahal aslinya mah hanya untuk mendapatkan seseorang itu. Jangan guys, jangan menipu seperti itu ya. Betul. Jadi ada istilah menipu diri sendiri, menipu orang lain gitu ya. Sebetulnya ketika itu kita sedang menipu diri sendiri gitu. Kita sedang menipu diri sendiri. Jadi betul tadi kata Kang Iban, harus ada pembicaraan di mana yang dilihat itu misalnya ikhtiarnya, bukan nominalnya, tetapi itu harus ada pembicaraan tentang nafkah, yang seperti itu harus ada pembicaraan. Ya ini saya dapat dari teman-teman saya yang udah nikah ya, karena saya belum menikah. Oke guys. Belajar dulu. Belajar dulu. Jadi oke, closingnya gimana nih? Ada quote atau gimana buat tentang pernikahan? Oke, teman-teman semuanya, jangan pernah takut sebetulnya dengan menikah gitu ya, karena dalam sebuah pernikahan itu banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Ya, tetapi untuk masuk ke gerbang pernikahan pun kita butuh ilmu dan butuh kedewasaan. Kita akan bertambah kedewasaannya dengan ilmu. Ilmu praktek akan membuat kita semakin matang dan semakin dewasa. Jadi pertama, jangan takut untuk menikah dan belajar terus, perbanyak ilmunya, dan kemudian tambah kedewasaan kita. Oke, nah ini guys, jadi kan dari banyaknya perceraian itu menimbulkan trauma buat orang-orang yang mau menikah ya. Misalkan di kalangan saudara kalian ada yang trauma seperti itu, bisa ya dikonsultasikan ke Insight Psychology Service ya. Iya, bisa ya. Bahkan misalnya teman-teman yang mau menikah, kemudian mau bikin perjanjian pranikah gitu ya, atau misalnya mau persiapan pranikah, itu bisa konsultasi. Oh, bisa juga Insight Psychology Service itu di Ciluncat Soreang guys, kantornya ntar disematkan ya. Nomor teleponnya juga ada. Oke, nah jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Oke, bye. Dah.